Halo semuanya, semuanya, welcome to Graphics Podcast bersama saya Veve. dan saya Davon. Yeay! Yeay. Evon, kamu merasa nggak sih akhir-akhir ini kan kayak banyak tugas, banyak ulangan, terus kuis-kuis juga banyak gitu kan. Nah, habis gini juga ada UTS gitu. Aduh, kayak pusing banget gitu kan. Iyalah, pasti pusing. Kepikiran terus juga bisa stres gitu gara-gara keteteran, takut keteteran. Nah, iya, makanya hari ini tuh kita bakal bahas tentang mental illness sama mental health. Wih, keren nih. Aku sendiri juga soalnya sering dengar tentang mental illness dan mental health gitu, tapi nggak tahu mereka itu sebenarnya apa. Nah, makanya hari ini kita itu juga kedatangan special guest buat bahas lebih dalam tentang mental illness sama mental health. Langsung aja kita panggilkan Ibu Ibu Nadia Nadia Sutanto. Sutanto. Selamat Hai, pagi, Bu. pagi, Halo, selamat hai, pagi. Davon, pagi semuanya. Pagi. Nah, guys, buat yang belum tahu, Bu Nadia ini siapa? Dia adalah psikolog yang bakal nemeni kita buat bahas tentang mental illness sama mental health, biar kita tahu lebih dalam lagi nih. Ya, bener banget. Kalau gitu langsung aja kita tanya ya, guys. Nah, Bu, kita kan sering banget dengar tentang mental illness gitu ya. Nah, sebenarnya mental illness itu apa sih? Terus kayak jenis-jenisnya ada apa aja? Mungkin kayak bisa disebutin beberapa. Oke, saya mulai ya. Kalau kita bicara mengenai mental illness, mungkin kita juga perlu tahu dulu ya di awal apa sih mental health itu gitu. Jadi kita tahu kondisi idealnya itu seperti apa. Jadi mental health itu kondisi sejahtera. Nah, sejahteranya tuh secara emosional gitu ya. Jadi dia memiliki perilaku yang bebas berekspresi, tapi juga mampu menyesuaikan perilakunya itu gitu. Jadi nggak yang bebas-bebas gimana gitu ya. Dia bebas, tidak mengalami tekanan gitu ya, bebas dari kecemasan, kemudian berbagai hal, sinyal-sinyal yang bisa melemahkan. Nah, kalau kita sehat secara mental, maka kita ini punya kapasitas untuk membangun hubungan yang konstruktif dengan keluarga, anggota keluarga, dengan teman-teman, dengan siapapun yang kita jumpai, itu konstruktif gitu ya. Nah, sehari-hari kita nggak mungkin lepas, tadi udah di intro di depannya ya, lu stres gitu, apalagi sampai ada yang keteteran gitu ya. Nah, itu pasti gitu, ada tekanan dalam keseharian kita. Nah, kita free dari sana. Free itu bukan berarti tidak ada tekanan, ada, tetapi tekanan itu membuat kita tertantang gitu untuk lebih meningkatkan, mengembangkan diri. Tuh. Jadi kalau kondisinya sebaliknya, itu kita sebut sebagai mental illness. Ada yang menyampaikan sebagai gangguan atau disorder ya, mental disorder, mental health disorder. Jadi mental illness itu adalah kondisi gangguan yang pertama kali dirasakan adalah serangan terhadap emosinya, suasana hati tiba-tiba gitu ya, bad mood. Sebenarnya tiba-tiba banget juga enggak gitu ya, pasti ada sesuatu yang memicu, kemudian muncul setelah itu gangguan, dia menyerang dalam bentuk pikiran gitu, di kepala itu isinya gitu ya, kalimat-kalimat yang biasanya destruktif dari emosi, dari perilakunya akhirnya muncul. Jadi kalau lagi bad mood gitu mungkin kira-kira ngambek gitu ya, tapi kalau pikirannya lagi kacau dia jadi bingung. Jadi 3 nantinya yang terkena, yaitu dari emosi, suasana hatinya, dari pikiran-pikirannya, kemudian perilakunya. Perilaku ini tidak hanya tindakan, tetapi juga apa yang diucapkan. Nah itu. Terus tadi kan mental health itu kayak
ngambek, emosi, tutur katanya. Nah, itu cara mengatasinya itu gimana ya, Dok? Cara kita mengatasinya supaya itu tidak terjadi Wah, atau minimal sedikitlah terjadinya. cara itu macam-macam ya. Beberapa orang itu punya preferensi cara. Nah, kalau dalam dunia psikologi, cara yang bisa dilakukan secara mandiri meskipun nggak gampang-gampang banget gitu ya, itu adalah mindful. Kita sadar betul kita sedang menghadapi apa dan siapa gitu. Nah, cara melihatnya itu tentu dengan sisi pandang yang positif. Nggak selalu positif gitu ya, memang ada suatu kondisi yang kita itu tertekan gitu ya, PR-nya banyak, bukunya tebal yang harus dipelajari, bahasa Inggrisan semua gitu, kira-kira itu memang tekanan gitu. Tapi kita bisa melihat, kita menyadari bahwa apa yang kita lakukan sekarang, kita lakukan yang terbaik, kita berusaha gitu ya, tanpa mengalami rasa takut dengan hasilnya. Yang penting totalitas dengan apa yang kita kerjakan, apa yang kita hadapi. Ada masalah yang perlu dihadapi secara emosional, ada masalah yang kita perlu hadapi, memang ya harus dilakukan gitu. Nggak bisa secara emosional, oke gitu ya, nggak bisa. Tapi harus melakukan sesuatu, baru masalah itu selesai gitu. Jadi kalau dalam memang itu kondisinya membutuhkan pertolongan, maka ada dua gitu ya, pertolongan ya, berarti ada sesuatu yang urgensi dan mental healthnya sudah berkaitan dengan fisik. Sebenarnya fisik sih, karena apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasa sebenarnya ada di sini gitu, ada di otak kita. Jadi dalam kondisi tertentu kita membutuhkan bantuan profesional, karena profesional akan melakukan asesmen, akan melakukan anamnesa gitu ya, menelusur, tidak hanya melihat gejalanya apa, tapi akan menelusur apa sih dasarnya, ini ada nggak gitu, pemicunya apa gitu, apakah dia butuh medication, dia butuh obat, jadi kita butuh rujuk ke psikiater, atau ini kondisi yang masih bisa kita psikoterapi. Jadi kita pakai psikoterapi yang nggak ada yang efektif itu tunggal ya, karena bergantung pada si pasien. Jadi kalau pasien itu kita sudah rancangkan terapi, tapi dia tidak mau menjalankannya, juga nggak efektif. Nah, sepanjang praktek gitu ya, yang paling efektif sementara masih rekornya masih di cognitive behavior therapy. Kita akui perasaannya, kau marah. Jadi beberapa kali kalau ngadepi anak remaja saya dimaki-maki gitu, tapi saya tahu kalau bukan saya yang dimaki-maki, tapi kemarahan yang terpendam, rasa jengkel. Kalau ngambek kan ada suatu kalimat yang nggak bisa disampaikan gitu ya, tapi pikiran dan perasaan itu kan jalan terus. Nah, di ruang itu feel free lah gitu, sehingga saya dimaki-maki gitu, ya nggak apa-apa gitu ya, nggak apa-apa, karena saya sendiri tahu bahwa bukan untuk saya, tapi kemarahan dari dalam itu dikeluarkan, pikiran-pikiran yang apapun gitu yang otomatis keluarnya itu dikeluarkan. Kemudian ada PR berkaitan dengan behaviornya. Nah, itu cukup efektif gitu, Devon. Oke, Devonnya agak ada gangguan koneksi ya, keluar bentar. Iya. Oke, lanjut dulu. Sekarang ini kan lagi pandemi gitu ya, terus susah bersosialisasi, susah keluar-keluar. Jadi ada beberapa orang-orang yang di rumah itu kan kayak kena stres gitu, apalagi. Iya. Nah, terus cara menanganinya gimana ya kalau kayak gitu? Oke. Kalau tadi saya dari pertanyaannya Devon kan Davon ya, sorry diganti. Nggak apa-apa, Dok, sama aja.
Oh sama aja, sering kayaknya ya. Iya, udah sering dipanggil telepon. Oke, itu mindful ya, kesadaran penuh. Nah, kalau stres karena pandemi ini terus kita nggak bisa kumpul-kumpul, nggak bisa ngafe dengan bebas, nggak bisa ke mall dengan bebas, kita harus curiga, jaga jarak gitu, cepet-cepet hand sanitizer gitu ya, pakai maskernya udah berapa jam, ayo kita perlu ganti. Nah itu sudah stres ini, stres itu gitu ya. Yang kita perlu sadari adalah kondisi itu kondisi terbaik, sehingga kalau kita berpikir jenuh, berpikir stres pada waktu sebelum pandemi, untuk teman-teman yang sekolah, orang-orang yang bekerja itu juga stres loh, juga stres gitu, punya kejenuhannya sendiri. Jenuh itu kan karena kita punya rutinitas yang sudah tidak lagi kita nikmati gitu. Kita melihat sesuatu yang kita lakukan itu kayaknya apa sih maksudnya gitu, tidak menguntungkan, tidak menyenangkan. Jadi kita jadi mudah apa ya, dengan adanya pandemi jadi semakin besar. Nah, yang perlu dilakukan masih sama ya, karena ini yang paling mudah. Kita self talk, kita menganalisa situasi ini dan melihat sisi yang positif, sisi yang lebih menguntungkan bagi kita. Dengan kita menjaga jarak itu sebenarnya akan mengurangi gitu. Kalau kitanya sehat, tidak terpapar, itu kan mengurangi kita terpapar gitu, kan menguntungkan bagi kita. Selain kita altruis ya, selain kita jangan-jangan aku punya nanti nularin orang, sebelum itu kita ini menguntungkan bagi saya. Misalnya ini laptop gitu ya, ini karena satu atau ada hal yang lain selain jaringan, kita kadang off cam gitu kan. Nah, off cam itu kalau saya juga berprofesi sebagai dosen, melihatnya ini kotak gitu ya, nggak bisa memandang mata, ekspresi, itu tuh juga gitu ya, stres. Sebelum pandemi ternyata masuk kelas, setelah dari satu kelas ke kelas yang lain full 8 jam, itu juga capek gitu. Ini capek duduk, itu capek berdiri gitu. Jadi kita melihat sisi yang lain, berlatih melihat sisi yang lain, terutama sisi yang positif gitu, Faye. Jadi yang penting harus positive thinking, lihat sisi-sisi yang positif terus gitu ya. Memang karena tadi pertanyaannya itu kan stres dan ditambah pandemi ini kita nggak bisa bersosialisasi kan, jadi kita melihat sesuatu yang lebih menguntungkan kita gitu, yang positif gitu ya, bahwa itu yang terbaik untuk kita. Tapi always positive thinking itu juga nggak bisa, kita harus melihat beberapa sisi gitu. Kayak tadi sebelum kenapa sih saya membatasi diri ke mall, ngafe? Oh ya, supaya saya nggak terpapar. Itu mungkin bisa pertama kali gitu. Yang kedua, kalau kita nggak enak badan gitu ya, sebaiknya kan memang secara umum dari dulu sebelum pandemi, kalau kita nggak enak badan sebaiknya nggak keluar rumah kan. Kalau kita keluar dengan gejala yang ada, kita bisa memberikan paparan orang gitu ke orang lain. Nah, bisa juga kalau kita nggak enak badan, orang lain bawa, kita kena gitu. Nah, di yang terakhir ini itu kan ada negatif thinkingnya dikit gitu, tapi untuk antisipasi, paham ya? Iya. Jadi always itu nanti kita seringkali pada masyarakat itu always positive thinking tuh kayak full of hope, tapi kita lupa mengantisipasi konsekuensi. Itu yang beberapa kali saya dapati di ruang praktek ya. Kalau mereka tuh positive thinking, lupa gitu loh. Misalnya anaknya tuh kalau marah gitu ya, anak remajanya kalau marah tuh sudah sampai banting-banting kursi. Jadi kursi meja makan yang diem-diem gitu ya, terus itu didorong gitu, dijatuh-jatuhkan gitu.
orang tuanya bilang, oh mungkin karena pandemi ya dia nggak bisa jalan-jalan sama teman-temannya. Nah tapi pandemi ini kan udah mau ulang tahun umur 2 ya. Iya dok. Udah lama Habis banget ini gitu. Iya, tanggal 14 nih udah ulang tahun mulai ya. pertama kali lockdown ya. Nah itu kan sudah perlu penyesuaian 2 tahun loh. Kenapa dia masih begitu? Berarti ada apakah gitu. Nah, orang tua mikir, oh nanti pandemi selesai gitu. Nah, dia semakin tidak terlampiaskan, tidak terfasilitasi dengan baik emosinya. Kenapa? Saya lihat itu adalah positive thinking yang tidak mengantisipasi gitu. Nah, kalau dia terus begitu, kebetulan kalau kursinya kuat gitu kan, kalau yang lain-lain ternyata dia juga banting. Nah itu kan, terus kemudian marah-marah. Awal mungkin marah ke binatang piaraan, lama-lama kan ke orang. Tuh. Oke. Nah dok, kan tadi bahas tentang murid-murid gitu ya. Dan zaman sekarang ini kan persaingan antar individu itu semakin ketat, pekerjaan itu semakin kurang. Nah, harusnya kita di usia remaja ini ada beberapa orang tua yang menuntut anaknya itu buat jadi yang terbaik, juara 1 lah, lomba apa ikut selalu menang. Padahal anaknya sendiri gak nyaman sama tuntutan yang berlebih itu. Nah, itu cara kita nanggapi orang tua yang seperti itu gimana ya dok? Oke, ini tips untuk anak ya. Iya dok. Tips untuk anak. Kalau tips untuk anak, kita data dulu gitu. Data ya, mama gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Papa 1, 2, 3. Belum lagi kalau ada oma-opa di rumah 1, 2, 3 gitu. Kita buat peta tuntutan. Peta tuntutan itu, setelah itu kita mikir, bentar ma, bentar pa gitu ya. Bentar ortu. Saya renungkan dulu. Mama minta ini, papa minta ini gitu kan. Minta ini. Saya pikir-pikir dulu ya gitu, cara berpikirnya adalah dituntut ini kita mampu nggak. Cara taunya adalah sebagian besar remaja mampu nggak melakukan itu. Kita ngomongin yang kurva normal ya, kita nggak ngomongin yang jenius yang super gitu, enggak, yang kurva normal. Apakah tuntutan ini diberikan oleh orang tua, sebagian besar orang tua, atau tidak? Dipetakan, kemudian kita karena biasanya kalau dituntut itu kita tuh jadi bad mood ya. Iya dok, biasanya kayak bad mood. Nggak suka dituntut gitu kan. Iya, aduh gitu rasanya. Nah, jadi kita kudu cooling down dulu, calm, tenang, lihat ekspresi mereka juga tenang. Coba didiskusikan beberapanya. Pak, ini pentingnya apa sih? Kenapa harus begini? Kenapa harus begitu? Nah, tidak semua orang tua mau kenapa begini begitu ya, ditanyain ya. Ya sudah pokoknya gitu. Terus gak usah tanya-tanya. Nah, ya tunggu waktunya. Kalau udah gak usah tanya-tanya, nanti keep, diberi tanda bahwa ini tertunda gitu kan. Kalau ini kita ngelihat bahwa orang tua itu, kalau saya yang lihat orang tua yang sekarang itu tidak sekeras orang tua yang dulu. Kalau mereka itu punya quote, aku ini sudah lebih baik daripada orang tuaku gitu. Anak sekarang itu pasti lebih enak daripada zamanku, sehingga dia harus ini itu semuanya juga sudah lebih gampang. Dalihnya begitu. Yang sering secara frekuensi ya, yang sering saya dengar itu orang tua sudah merasa humanis gitu, sudah merasa sangat menurunkan, tidak sekeras orang tua mereka atau generasi yang sebelumnya. Tapi ternyata bagi kita, mereka sungguh sangat tidak menyenangkan dengan berbagai macam tuntutan, hal-hal kecil yang juga diminta gitu ya. Bukan hanya belajar ya. Kalau kita di rumah itu kan tuntutannya nggak hanya belajar.
beres-beres ya, bersih-bersih, yang masih bisa kita kerjakan nanti itu juga sudah dikomen, berbagi pekerjaan dengan yang lainnya. Itu kan isi telinga ini penuh gitu, ini loh, itu loh, ini loh gitu, jadi penuh. Sehingga di 1 tahun pandemi itu memang konflik antara anak remaja dengan orang tua dengan antar orang tua, berarti dengan pasangannya itu juga bermasalah semua. Karena sebelum pandemi kan ayo kita jalan-jalan gitu ya, itu kan bisa tercerahkan gitu. Nah sekarang kan kudu di rumah, work from home, school from home, semuanya ngumpul dengan tekanannya masing-masing. Jadi kemudian bermasalah dengan mental health. Beberapa gangguan itu muncul, terutama gangguan yang berkaitan dengan emosi yang berkembang jadi depresi. Jadi gimana tipsnya buat peta? Komunikasikan dengan santun dan asertif. Apakah juara 1 itu jaminan? Enggak loh, bukan jaminan seorang anak akan berhasil di nantinya, tidak. Tapi apakah ada yang berhasil? Ya, ada yang berhasil dengan juara 1. Ada kalau dia juara 1-nya karena tekanan. Jadi kalau dia nggak juara umum di sekolah, bukan juara 1 di kelas ya, tapi juara umum di sekolah, dia tuh dimarah-marahin, dimaki-maki karena orang tuanya berharap dia selalu number 1. Nah, perkembangan emosi ini membuat dia akhirnya di fase berikutnya itu yang nggak jelas ya, yang nggak jelas itu dalam artian selama sekolah dia ranking 1-5 sampai SMA. Begitu kuliah, di semester 1 dia merasa tidak beradaptasi, sudah dikirim ke luar negeri nih, dia mau ke luar negeri, 1-2 semester itu dia tidak bisa, dia gagal. Setelah itu hidupnya begitu jatuh, bahkan bekerja dan memulai pekerjaan aja nggak mau karena khawatir salah, khawatir gitu. Jadi yang berhasil ada, yang tidak ada. Yang saya lihat adalah bahwa ada masalah dalam pengelolaannya. Artinya kalau kita punya riwayat prestasi 1-5, kalau waktu dulu di ranking ya, kemudian mulailah suatu pekerjaan, saat itu gagal, anggaplah itu kayak remedi gitu. Tapi ternyata nggak mudah gitu, nggak mudah mengubah mindsetnya bahwa daripada aku gagal tuh gini-gini aja. Jadi nggak ngapa-ngapain di rumah, ngegame, terima uang saku, dan orang tuanya masih ngasih uang saku sampai usia dia 30 gitu. Kan enak juga gitu ya. Jadi karena orang tuanya merasa udah nggak bisa dorong lagi. Nah, jadi kalau kembali pada pertanyaannya Davon, me time, petakan. Kalau ada beberapa poin yang kita sulit untuk mengerti keuntungannya bagi kita, bekal di masa depan biasanya ya, orang tua kalau bilang ya, itu kan buat masa depanmu, buat masa depanmu. Emang masa depanku di tangan siapa gitu? Tentu di tangan teman-teman. Itu adalah usaha orang tua gitu ya, usaha orang tua untuk membekali sebanyak-banyaknya, seperfect-perfectnya supaya dia aman. Nah, tapi kita salah gitu ya, salah memaknai itu bahwa orang tua punya ideal, kemudian kita punya kita yang sekarang. Belum lihat masa depan ya. Ada yang bisa ngelihat masa depan? Belum lah. Menurut saya nggak ada gitu ya. Kenapa itu jadi ditekankan ke anak-anak itu supaya ingin membekali anak-anaknya itu hidup apa? Happy, makmur, sejahtera itu tadi, dan makmur berlimpah gitu. Mereka happy melihat anaknya berhasil. Nah, cara ngomongnya, nada ngomongnya, pilihan katanya itu yang seringkali nyakitin anak-anaknya, bikin tertekan juga gitu. Emang mama nggak tahu ya kalau ada tugas ini. Memang kalau kita school from home lebih mudah? Enggak loh, enggak juga.
kayaknya di rumah terus, iya kayaknya libur gitu. Enggak yo gitu. Tugas guru A itu, guru B ini, guru ini lah, dia lo numpuk semua gitu kan, yang harus kita kerjakan bertahap. Jadi ada mispersepsi, miskomunikasi antara anak dan orang tua. Jadi cara menyikapinya, tulis aja. Bila perlu tulis di depannya ini, di depannya kulkas gitu. Mama, 1, ini 2, biar tahu gitu. Karena kadang kalau memberi tuntutan itu kan ini keluar aja berdasarkan yang dipikirkan gitu ya. Dia lupa kok dia udah banyak ngasih gitu. Jadi tulis 1, 2, 3 gitu. Mama mintanya ini. Dipikirkan dulu sebelum bertanya. Apakah ini memang untuk menyiapkan di fase berikutnya kah? Saya ini kelas berapa? Nantinya apa langkahnya? Jadi nggak terlalu panjang, cuman membuat perencanaan di depan sedikit gitu. Kalau SMP, ya mungkin nanti di SMA. Bekal-bekal apa sih yang penting kalau udah SMA? Berarti nanti kuliah harus lebih mandiri. Apa sih, bener nggak ini? Oh, kalau misalnya kos berarti bener juga nih ya. Nanti kalau kamar kosku kayak gini terus kan gimana gitu. Jadi cari sisi, kembali ke V, sisi yang advantage gitu, yang menguntungkan bagi kita, menyiapkan kita be better, beradaptasi di lingkungan yang lebih luas. Kan teman-teman ini semakin luas ya. TK, teman-teman TK ketemu di SD sebagian besar, nanti SD beberapa ketemunya di SMP, tapi ada teman baru, guru lebih banyak, SMA, termasuk kuliah. Semakin kita semakin luas, dan itu kita harus disiapkan dalam penyesuaian diri gitu. 1 apa? Saya kembali tulis, mau di kulkas, mau sebelahnya TV yang sama-sama mungkin tahu gitu, supaya oh ini loh lek nuntut kayak gini banyaknya gitu. Yang kedua, dengan santun, asertif, mendiskusikan beberapa hal yang sulit kita pahami gitu ya. Saya rasa nggak masalah sih, karena beberapa sekolah itu kayaknya punya jadwal untuk parenting menghadapi anak-anak usia tertentu. Kayaknya sih selalu ada gitu ya, nggak kayak zaman saya dulu, orang tua hanya datang pada saat terima rapot terus diomel-omeli sama gurunya gitu. Kalau nggak dipuji-puji diomel-omeli gitu kan. Atau kadang yang nggak bermasalah yang nggak, yang datang nemui guru hanya yang bermasalah. Jadi kalau sekarang parenting secara umum akan diberikan kepada semua orang tua. Jadi yang paling penting itu kayak harus ditulis, direfleksiin, terus dikomunikasiin dengan santun gitu ya. Iya. Terus terakhir nih Bu, di Indonesia ini kan kayak kesehatan mental masih kayak dipandang sebelah mata gitu. Sebenarnya kayak nggak, ada beberapa orang tua yang kayak, oh kamu ini loh nggak apa-apa, kok dikit-dikit stres sih, dulu mama lebih berat gitu. Terus cara kita bisa kayak meningkatkan kesadaran tentang sebenarnya kesehatan mental itu penting loh, itu gimana ya? Kita siapa ya, V? Kita pelajar gitu. Oh ya, oke. Tapi kalau kita pandang penting, tapi orang tuanya mandang remeh, itu juga nggak sinkron ya. Jadi kalau dari sisi masyarakat sebenarnya, tapi bukan sejauh ya, tapi sependek yang saya tahu, yang saya ikuti, entah itu di YouTube, entah itu di Facebook, Instagram, atau TikTok, sesekali itu akun-akun itu kayak menampilkan suara-suara mengarah ke mental health. Mungkin nggak seperti mungkin kayak psikolog gitu ya, atau psikiater, cuman mereka itu sudah menyampaikan bahwa mental health itu penting, dan mental health itu tidak hanya untuk dewasa, tetapi juga remaja dan anak-anak itu juga bisa bermasalah. Kalau remaja mungkin bisa mencari
media sosial ya, bisa serve growth itu sesuai dengan apa yang dimau. Tapi kalau anak kecil yang fasenya memang main secara fisik, itu dia lagi di-cut loh semuanya. Orang tua yang bisa nemenin, kakaknya nggak bisa nemenin, dia tuh lagi di-cut, dia juga stres. Mental health-nya juga mengalami ancaman. Tuh. Kalau masyarakat umum, saya rasa sudah sadar gitu ya. Cuman pergerakan yang masif itu yang enggak gitu ya, belum. Karena di kita ini apalagi 2 tahun dengan pandemi ini tuh banyak banget yang diurus, Jadi saya melihat mental health sudah diangkat, tapi mungkin geraknya nggak cepet gitu, nggak masif. Beberapa beberapa ini sudah diatur gitu ya, sudah diatur. Tenaga profesional gitu ya sudah juga diatur gitu, psikolog bekerja sama dengan psikiater. Kalau saya praktek itu menerima rujukan dari dokter anak, artinya kan aware ya bahwa ini masalahnya nggak hanya fisik gitu. Dari dokter saraf terima rujukan juga bahwa ini kayaknya ada sesuatu indikasi yang harus di psikoterapi, bukan secara obat aja gitu. Jadi kalau saya perhatikan itu dengan adanya parenting, adanya program di sekolah yang seperti program BK, program-program kayak pengayaan diri, mengenali siapa saya, itu termasuk bagian dari mental health. Apa kelebihan saya, apa kekurangan saya. Memang langkah itu sudah ada, tapi sayangnya kan follow up-nya yang kayak sekedar formalitas. Masih kurang berjalan kan. Betul. Bullying nggak boleh, sampai situ aja bullying nggak boleh. Tapi ternyata masih ada berapa kasus depresi, panic attack yang terjadi gitu ya, yang datang gitu ya, yang di ruang praktek itu karena bullying loh, bullying saat SMP, SMA itu membekas sampai bertahun-tahun lewat. 3 tahun lewat itu dia masih belum bisa deal, selalu bertanya why, kenapa kok aku, dia sekian banyak teman, apa salahku gitu, itu masih dia bawa terus. Nah itu kalau sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa terjawab, itu sebenarnya bendera merah ya, membutuhkan pertolongan. Nah orang tua memang ada 2 yang saya pahami, dua sikap saat menyikapi anaknya yang merasa membutuhkan pertolongan. Itu satu, nanti juga lewat masa ini, sudah nggak usah dipikirkan. Dan kita nggak bisa on off di sini, nggak ada channelnya on off nggak ada gitu. Yang kedua, ada yang langsung gupuh gitu, cemas bahwa ya aku udah nggak bisa, dia nggak mau ngomong sama aku, udah. Bahkan seringkali kalau di antara orang tuanya, saya selalu menanyakan, apakah mama, papa boleh di sini atau boleh keluar? Gimana? Jadi saya ngasih ini ya, yang nyamanmu tuh bagaimana gitu. Oke, maaf ya ma, pa, tolong keluar gitu. Kemudian dia menceritakan. Karena apa? Orang tua tuh cenderung kalau anaknya cerita kan langsung intervensi ya. Maunya meluruskan gitu. Nah, tapi intervensi kan lama-lama hati atau apa yang dipikirkan anak dan dirasakan anak kan nggak keluar gitu. Akhirnya males. Jadi pernah saya coba sekali dibiarkan, yang akhirnya saya punya rumus bahwa kalau itu remaja bahkan anak kecil, orang tuanya harus keluar. Jadi nggak tahu kapan kita akan serentak ini penting, tetapi sudah kok. Kalau sebelah mata mungkin enggak, mungkin 1,5 gitu ya, itu sudah ada. Jadi satunya masih gitu, itu sudah ada dari pihak pendidikan, pemerintah, pendidikan, kesehatan, kemudian keluarga, itu tahu ya, sampai tahu ya, eksekusinya yang masih belum merata. Tuh.
Mari kita mulai dengan take care yourself, sayangi dirimu, karena seringkali mental health itu menyerang, aku ini nggak ada ya, gitu. Aku ini nggak disayang ya, cuman tuntutan tapi tidak disayang. Apa sih istilah kerennya itu? Psikologi sih, unconditional love, gitu. Isinya kok ini. Kalau gini dia happy sama, mau terima diriku gitu. Nah, termasuk dalam pertemanan itu begitu. Jadi take care yourself. Kamu dulu yang harus peduli dengan dirimu. Kalau ada paparan dari luar, lihat benefitnya, bahwa itu menguntungkan dan menyiapkan dirimu untuk melangkah lebih baik. Yang kedua, take care others gitu. Kalau ada teman curhat, jangan jadi ember yang bocor. Ember ini, kalau istilahnya ember kan biasanya yang suka ngomong-ngomong ya. Kalau saya jadi ember, iya jadilah ember. Daya tampung mulut ember ini, lingkar embernya besar, terus jadi kecil, atau mungkin sama ukurannya, nggak apa-apa gitu ya. Tapi jangan yang bocor tipis. Bocor tipis itu kan nggak kelihatan dia turun airnya gitu ya, kalau itu air. Tapi kan terus tiba-tiba lah, jangan. Tapi terima, bantu dia untuk menata dari sisi yang lain, untuk bantu dia move on. Bisa. Karena apa? Kita nggak tenggelam di dalam emosi yang sama. Kita yang diajak ngomong, jadi kita bisa mikir. Nah, seringkali emosi kita itu sering ya, sangat sering, terutama pada remaja, itu bisa seperti bersalut logika gitu. Kan benar-benar emosi dan emosinya negatif, tapi kayak diselimuti dengan logis gitu kayaknya gitu ya. Tapi ternyata yang berperan itu emosinya. Take care yourself itu diri kita sendiri, itu tentang lifestyle. Jadi kalau teman-teman masih bisa mengatur 6 jam tidur, aturlah 6 jam tidur di malam hari. Ya. Kalau memang ada kesempatan nap time ya 1 jam, itu mungkin bisa memulihkan. Tapi kan biasanya kalau bukan anak-anak itu nggak punya ini ya, udah nggak bisa gitu, apalagi sekolahnya panjang. Makan itu bukan berdasarkan suka nggak suka, tapi juga berdasarkan ini perlu nggak gitu, bergizi nggak. Yang ketiga, mengatur cara berpikir itu tadi, supaya nggak sering-sering disabotase oleh emosi-emosi yang negatif. Kok sudah emosi negatif kan mikirnya kita gitu ya, sudah masuk semua tuh pikiran kalimat-kalimat itu gitu ya. Yang terakhir, saya taruhnya terakhir sih, selama pandemi ini kita tetap perlu bergerak. Gerak yang happy gitu. Gerak yang happy itu pasang mungkin YouTube, TikTok, kita cuman goyang-goyang, bukan yang olahraga serius ya, tapi cuman goyang-goyang. Karena apa? Karena secara kimiawi kita membutuhkan itu, sehingga membuat suasana hati lebih baik, perilaku kita jadi lebih sehat gitu. Mungkin itu. Ada lagi nggak ya? Udah. Dia take care others. Ya, harus selalu stay positif guys, stay positif. Gitu guys. Terus kita udah tiba di akhir acara. Gak kerasa loh, kita udah ngomong-ngomong kayak gini. Sebelumnya terima kasih ya kepada Bu Nadia karena sudah menyempatkan waktu untuk hadir di acara kita. Sama-sama Davon, V dan teman-teman, terima kasih sudah mengundang. Terima kasih. Sama-sama. Jangan lupa ya guys, selalu berpikir dari sisi yang bisa menguntungkan kita guys. Terus ya, guys, selalu take care of yourself. Okay. Take care others, jangan lupa. Oh ya, take care of others juga. Karena kalau kita untung, kita nggak boleh merugikan orang ya. Gitu. Jadi sekianlah podcast dari kami. Saya Davon.
Saya Veve. Kami pamit undur diri dan terima kasih telah menyaksikan. Bye-bye. Bye.